Hari ini temanya menarik. Kuserahkan bebanku dalam kuasamu. Ini temanya. Apakah ada umat Tuhan yang di sini hidupnya tidak berbeban? Enggak ada karena Anda datang ke tempat ini. Jadi saudaraku, waktu saya merenungkan ini, saya tersenyum. Kuserahkan bebanku dalam kuasamu. Tuhan mungkin di surga akan berkata, lah kok penae. Kowe sing gawe, aku sing tanggung jawab gitu ya. Jadi kita yang buat masalah, kita yang buat problem, kita yang membuat penderitaan, Tuhan yang harus membereskan. Kurang ajar. Jadi Bapak, Ibu, mari kita lihat penderitaan, beban, atau dalam bahasa Kristiani, salib. Mengapa menjadi berat dalam hidup? Salah satunya karena kita ingin cepat-cepat penderitaan itu berlalu dari hidup kita. Kalau kebahagiaan, kalau senang, kalau sukacita, jangan cepat-cepat. Kita menikmati. Maka kalau rasa senang, kenapa ya kok begitu saja berlalu. Tapi kalau penderitaan kok rampung-rampung. Karena kita tidak bisa menikmati. Kita ingin cepat-cepat pergi. Seperti dalam kursi panas. Oleh karena itu mari kita belajar dari Nabi Ayub. Dan kitab Ayub itu kurang lebih ditulis 1000 tahun sebelum Masehi. Begitu lama sekali. Dan kisah Ayub di dalam gereja Katolik diakui sebagai kisah yang nyata. Bagaimana kisah seorang yang baik tapi menderita. Ini dalam Ayub tuh bicara seperti itu. Orang baik lah kok menderita. Kalau orang jahat, orang nyebelin, menderita, rasa no dewe. Kita selalu berdoa, Tuhan semoga dia kesandung. Kalau kesandung, saya ketawa. Saya senang. Apalagi orang itu pernah menyakiti saya. Pernah mengecewakan saya. Biar Tuhan membalas. Nah, itu menjadi kepuasan bagi kita. Kalau kita melihat orang-orang yang mencelakakan kita menderita. Nah, dalam kisah Ayub ada beberapa hal yang menarik bagi saya. Pertama, Ayub diperkenalkan lewat 2 bab. Bab 1 dan bab 2 penderitaan dia. Dan yang saya tulis adalah kesimpulan akhir dari setiap bab. Bab 1 dan bab 2. Jadi di bab 1 itu diperlihatkan Ayub taat kepada Tuhan. Pada saat anak-anaknya berkumpul, setelah anak-anak berkumpul, Ayub selalu memberi persembahan kepada Tuhan. Sebagai apa? Perdamaian. Jangan sampai anak-anakku ini berdosa Tuhan. Maka aku mempersembahkan persembahan sebagai perdamaian. Lalu Tuhan mengatakan kepada si setan, iblis. Dia kumpulkan anak-anak Tuhan. Ada orang bertanya, siapa anak-anak Tuhan ini yang dimaksud? Malaikat. Dan rupanya di antara yang dikumpulkan ada iblis datang. Waktu Tuhan berkata, kamu tidak lihat Ayub orang yang begitu setia? Dan iblis berkata, iya dia setia karena engkau memberkati. Coba ambil berkat itu. Pasti dia mengutuk engkau. Dan di bab 1 diperlihatkan harta Ayub habis. Pertama, lembu dan keledai habis. Kedua, kambing dan domba habis. Ketiga, apa yang terjadi? Unta-untanya pun habis. Lebih mengenaskan bukan hanya harta, materi, tetapi juga keturunan Ayub mati semua. Anak laki dan perempuannya mati. Dan waktu melihat penderitaan seperti itu, apa yang Ayub lakukan? Di sini, bab 1 ayat 20. Berdirilah Ayub, mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, dan sujud menyembah.
Dan Ayub berkata apa? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Digaris bawahi, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bagus. Di saat harta yang dia miliki, yang diberi oleh Tuhan, hilang, musnah, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Setan tidak puas. Setan selalu ingin membuat apa? Manusia jatuh kekuasaannya dia. Ayub harus sampai ngutuk dan nyalahin Tuhan. Maka berdebat lagi di bab 2 ayat awal-awal. Berdebat lagi antara iblis, setan, dan Tuhan. Ya iya, Ayub tidak nyalahin engkau. Kenapa? Karena engkau menyentuh yang dia miliki. Coba sentuh dia, habisi dia. Dia akan mengutuk engkau. Dan Tuhan berkata, silahkan. Dan Ayub kena penyakit barah. Barah itu adalah apa? Bengkak bernanah. Sampai bau, sampai hancur, dan Ayub hanya bisa apa? Menggaruk-garuk dengan cermin, dengan pecahan kaca. Dan di ayat bab 2 ayat 11 ini penutupannya. Muncullah 3 sahabat Ayub karena mendengar Ayub begitu menderita. Ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia. Maka datanglah mereka, Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zovar orang Naamah. Mereka sepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepada Ayub dan menghibur Ayub. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi karena hancur tubuh Ayub oleh penyakit barah. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Jadi mereka senasib dengan Ayub. Mau compassion, seperasaan. Lalu mereka duduk bersama di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Jadi kalau bab 1 tadi ditutup dengan kata-kata apa? Kata-kata Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Bab 2 ditutup dengan kata-kata apa? Sangat berat penderitaannya. Dan setelah ini terjadi perdebatan antara siapa? 3 sahabat Ayub dan Ayub. Perdebatan tentang apa? Bercerita, berdiskusi tentang penderitaan. Ayub bergumul. Dan Ayub tidak ingin cepat-cepat bahwa penderitaan itu awalnya tidak ingin cepat-cepat segera keluar dari penderitaan. Ayub mau mengerti kenapa semua ini terjadi. Saya orang yang baik, benar, tapi kok saya harus kehilangan segala-galanya, bahkan saya harus kena penyakit. What's wrong with me? Apa yang salah dengan saya? Lalu 3 sahabatnya ngomong gampang. Ayub, kamu ini berdosa, ingat. Maka karena berdosa, bersalah, kamu menderita. Ini adalah premis, ini adalah pernyataan dalam perjanjian lama. Betul. Jadi semua penderitaan terjadi karena apa? Karena dosa manusia. Titik. Maka kalau manusia diberkati, kenapa? Karena manusia ini baik. Karena manusia ini berkenan pada Tuhan. Maka berkat Tuhan itu gampang melihatnya zaman dahulu. Kalau hidupmu sejahtera, baik-baik, istrimu baik, suamimu baik, keluargamu baik, usahamu maju. You are really blessed people. Tapi kalau kamu punya penyakit, kanker, suami kamu serong, anak-anak kamu
apa namanya, nggak jelas, perkawinan kamu hancur, kamu berdosa. Titik, kamu berdosa. Dan ini yang harus apa? Yang harus diakui oleh Ayub. Ayub, lu bersalah. Akhirnya apa yang terjadi? Ayub mengakui, saya bersalah. Tetapi Ayub masih membela diri. Saya salah, tapi saya tuh salahnya sedikit, tapi kok bebannya berat banget. Saya tuh nggak salah-salah amat, tetapi kok harus menanggung penderitaan seberat ini. Kenapa? Bapak Ibu, inilah pergumulan kita. Sama. Kalau kita menderita, kita selalu bertanya, kenapa saya menderita? Apa salah saya? Saya ke gereja Tuhan, kolekte pun gak cuma 10.000 Tuhan. 50.000, kadang-kadang 100.000 Tuhan. Saya rajin pertemuan lingkungan Tuhan. Itu tangga saya ya Tuhan, dia kolektenya cuma goceng. Pertemuan lingkungan jarang. Suaminya selalu melirik istri orang lain. Istrinya ya Tuhan cerewet. Tapi usaha dia kok diberkati. Selalu maju, dagang dia kok selalu laku. Saya kok tidak. Lihat. Kita selalu berpikir, what's wrong with me? Jadi kalau ada dalam kehidupan ada sesuatu yang tidak beres, selalu kita tanya, apa sih salahnya? Apa kurangnya Tuhan? Apa kurangnya? Apakah saya kurang persembahan? Awang gereja dimanapun saya beri persembahan kok. Apa saya kurang baik? Wong saya ini taat kok. Apa saya kurang berdoa? Setiap hari rosario kok. Jadi kita selalu berpikir bahwa seluruh kebaikan-kebaikan kita adalah cara kita untuk apa? Untuk apa? Nyogok Tuhan. Lu udah gua sogok, lu jangan macem-macem sama gue. Ya, itu cara nyogok Tuhan. Please Tuhan, saya sudah ngasih macem-macem. Tolong ya, jangan buat saya menderita. Saya kan udah baik. Kamu juga harus baik. Itu lihat. Kita punya pola pikir seperti itu. Suatu saat saya pun walaupun imam pernah berpikir dan punya pola doa seperti itu. Kan saya ini di Bandung satu angkatan dengan Uskup Bandung. Dan Uskup ini pinter. Sejak dulu SD, saya satu kelas. SMP masih pinter. SMA makin pinter. Kuliah dahsyat. Jadi pastor lebih dahsyat lagi. Saya punya pengalaman buruk dengan beliau. Luka batin. Waktu frater, Uskup Bandung itu kan lebih kecil dari saya. Cuma dia imut-imut. Saya amit-amit. Jadi kalau ketemu OMK, selalu dia yang lebih populer. Hai Pastor Anton dulu. Waktu frater juga Frater Anton. Panggilannya Anton. Frater Anton. Semua memuja-muja Frater Anton. Eko tidak. Lalu suatu saat kami harus beri retret saudara-saudara di Lembang. Kami kan di Bandung. Lembang Bandung itu kurang lebih ditempuh naik motor 50 menit. Kalau pelan. Waktu itu kita terlambat. Lalu Anton berkata, ya kok cepet. Udah hampir terlambat naik motor. Terus saya mengatakan, siapa yang nyupir? Kamu yang gede. Lalu saya nyupir. Memang Anton ini walaupun saya nyupir, dia yang ngatur. Kurang ajar enggak? Jadi dia di belakang, terus, cabut, kenceng. Gitu ya. Kalau saya kurang kenceng, sikat. Gitu. Dia yang lihat lampu merah, hijau, terus, tancap gas kok, terus. Gitu ya.
Suatu saat dekat rumah sakit, itu jalannya nyimpang begini. Yang lurus boleh lanjut, yang ke kiri ikut lampu. Lalu dia udah teriak, terus sikat. Saya hantam. Blow-onnya saya percaya aja sama dia. Jadi memang dari dulu saya bodoh gitu ya. Diperalat oleh orang pintar ini gitu ya. Dan tolol saya mau percaya sama dia. Lalu setelah ngegas kenceng, tiba-tiba di samping ini ada angkot yang berhenti. Memang harus berhenti karena dia mau ke kanan. Lah kok tiba-tiba ada orang yang turun. Yang turun ini gak lihat kiri kanan, langsung nyeruntul. Lah saya sedang kenceng, lalu Anton tidak nabrak, awas kok nabrak gitu ya. Saya berusaha ke kiri tetapi tidak bisa menghindar karena kiri udah ada tunggulan gitu. Saya tegas langsung kena stang, bak jatuh. Saya lihat kok kena. Turun, berhenti. Saya taat banget sama dia. Terus turun, ayo gitu turun. Terus kebetulan kan tidak jauh dari rumah sakit, di situ rumah sakit negeri Ranca Badak. Kita bawa ke rumah sakit, yuk semua orang udah, bapak ini, Kak Mas ini maaf, ayo kita urusin rumah sakit. Lalu Anton ini pinter, kok saya kan Cina, kamu kan Jawa, kamu kan hitam. Terus saya maksud lu? Kan harus ngasih retret ya, ini terlambat. Kamu di sini. Kalau saya di sini nanti diperes, Cina mah diperes kata dia tuh. Oh ya, nanti setelah retret gue datang ke lu, nemenin lu. Oke, gitu ya. Saya pergi ya kok, ya. Saya beri retret ya. Kamu gak apa-apa, kan Jawa, berani. Dia pergi saudara-saudara. Dan betul, itu kakaknya itu preman, tatonya banyak. Saya itu sudah Rosario Salam Maria penuh rahmat, udah takut gitu ya. Siapa? Mana yang nabrak? Terus saya tuh. Bukan Cina ya? Bukan, kata saya tuh bukan. Lalu datang juga pacarnya 1 bulan lagi tuh mau menikah. Aduh saya sudah sedih. Lalu saya cepat-cepat berdoa, Tuhan selamatkan dia. Karena perempuannya jelek. Kalau cantik mati saya gantiin gak apa-apa gitu ya. Tapi ini jelek gitu kata. Tuhan selamatkan dia. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Anton tak pernah datang saudara-saudara. Jangan. Saya berdoa sungguh, Tuhan tolong saya sendirian semalaman itu. Di MRI, di CT scan, semuanya sampai ngomong, iya siapa yang membiayai? Saya. Terus mereka kaget, emang kamu kayak enggak gitu. Kenapa? Saya Jawa miskin gitu saya tuh. Lalu kamu membiayai? Saya di biara, biar biara yang membiayai kami. Lalu ditanya, kamu calon pastor? Iya betul. Lalu kami membiayai. Saya berdoa terus salam Maria. Ingat sampai 5 kali salam Maria. Full. Dan dokter itu berkata harus banyak obat yang masuk dan obatnya mahal. Dokternya baik. Jadi pada saat itu apa yang terjadi? Saya melihat Tuhan tolong. Saya tidak mau kalau ada apa-apa dengan orang itu. Saya tidak mau. Saya ingin orang itu sembuh, tolong Tuhan, sembuhkan. Saya ingin jadi pastor, Pagi-paginya dia sudah dimasuk di ruang rawat. Saya ngomong, saya pulang dulu ya, saya mau mandi. Nanti saya kembali lagi. Ya Mas, saya pulang. Anton datang. Gimana kok, udah beres ya? Kurang ajar loh, kata saya tuh. Saya yakin kok kamu mah disertai Tuhan. Kampret loh kata saya tuh. Jadi saudaraku yang terkasih, lihat apa yang mau diperlihatkan melalui penderitaan. Ini yang dikatakan oleh Elihu. Elihu adalah sahabat paling muda. Bukan 3 sahabat itu. Elihu berkata apa? Penderitaan adalah jalan Tuhan untuk memurnikan dan menyucikan manusia. Jadi lihat di sini
bahwa penderitaan pertama tidak pernah bisa kita mengerti. Tidak pernah. Karena penderitaan itu bisa terjadi begitu saja. Ada seorang pastor yang rajin sekali olahraga. Ya Tuhanku Yesus, gue kesandung terus di sini. Ada yang rajin olahraga, makannya sehat. Pastor bule rajin, makan tidak banyak. Makan pepaya juga dengan bijinya. Benar, saya tanya, pastor kenapa? Bagus untuk pencernaan, sehat. Saya nyobain, gak enak. Dia memang sehat, selalu jalan pagi, siang pun tidak istirahat, olahraga. Rajin banget. Tiba-tiba kena kanker. Kanker apa? Kanker. Ini apa namanya? Pankreas. Dan meninggal. Padahal dia hidup sehat, hidup baik. Lihat. Bahwa kita tidak bisa mengerti kok bisa. Jadi apa makna penderitaan? Mari kita lihat. Pertanyaan, kalau saya memberi retret para frater, saya selalu mengatakan, frater, coba renungkan. Pertama, apa yang kamu cari dalam hidup kamu? Kenapa kamu jadi frater? Kenapa kamu memilih hidup membiara? Apa yang dicari? Sama anak-anak pun, kalau orang tua saya tanya, apa sih yang Anda cari? Dan yang kedua, apa yang engkau takutkan dalam hidup kamu? Saudara-saudara, seringkali yang kita takuti adalah apa? Kita kehilangan kenyamanan hidup. Kita sudah baik-baik, punya keluarga baik-baik, anak-anak baik. Saya tidak mau kehilangan. 1 bulan yang lalu saya memberikan seminar keluarga di Sabah. Ada suami istri yang sudah 50 tahun menikah. Kagum saya. Masih rajin ikut seminar. Lalu saya tanya, Om, Tante, hebat 50 tahun sudah menikah masih ikut seminar. Tante, apa yang paling membahagiakan hidup dengan Om? Lalu si tante ini ngomong, Romo, suami saya pernah berkata, apa? Ngomong apa? Mam, kamu jangan mati duluan ya. Kamu tuh istri yang baik. Kamu tuh selalu menyiapkan makanan. Selalu menyiapkan segala yang terbaik untuk aku. Kamu tuh tahu membahagiakanku. Jangan mati duluan ya. Kalau kami mati duluan, saya menderita. Saya menderita. Lalu saya tanya omnya, betul om? Pernah ngomong begitu? Betul pastor. Oh gitu, iya. Emang istri saya baik pastor. Terus saya tanya, Om, memang Om tidak pernah ditinggalkan istri beberapa lama lah, entah acara apa gitu. Ditinggalkan pernah belum? Ya pernah. Kapan? Waktu istri saya ngurus cucunya. Berapa lama? 1 bulan. Apa perasaan Om? Bahagia. Hah? Bahagia. Iya, terbebas dari penderitaan gitu ya. Loh katanya Om takut kehilangan. Tapi pada saat istri pergi sebulan bahagia. Iya kalau selama-lamanya mah gak kuat. Kalau sementara ya boleh. Itu. Jadi perhatikan di sini. Saya punya ketakutan apa? Kehilangan hal-hal yang membuat saya nyaman. Saya takut kehilangan jelek. Saya takut menjadi jelek. Saya takut menjadi tua. Saya takut tiba-tiba kena penyakit. Saya takut tiba-tiba anak saya ada sesuatu. Pasangan saya ada sesuatu. Saya takut usaha saya ditipu orang. Maka mari kita lihat. Apa sumber penderitaan batin dalam hidup kita? Pertama adalah kelekatan. Dosa. Ingat. Orang kadang-kadang lekat pada keasikannya sendiri. Sorry to say. Karena saya banyak mendampingi pasangan suami istri. Kadang-kadang waktu pacaran itu para perempuan, dua-duanya lah sama, dibutakan. Karena cinta itu buta. Kan cinta monyet, kan monyet sedang jatuh cinta gitu ya.
Kalau kita para Romo bukan monyet, kita makhluk asli. Gak pernah jatuh cinta. Jadi kalau udah jatuh cinta, everything is beautiful. Bagus, menarik lah gitu ya. Dan laki-laki begitu memuji wanita, dan wanita pun blow on-nya mau aja dibohongin. Dan waktu itu apa yang terjadi? Pada saat jatuh cinta, semua berpikir, ya nggak apa-apa, nanti setelah perkawinan mah berubah. Pasti setelah perkawinan menjadi baik. Pasti setelah perkawinan lebih bertanggung jawab, lebih dewasa. What? No, justru setelah perkawinan. Betul ibu-ibu? Lihat, terlalu banyak penderitaan di sini saudara-saudara gitu ya. Setelah perkawinan keluar aslinya. Gitu ya. Tidak ada yang begitu saja berubah. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan lupa. Kalau untuk menjadi baik itu perlu waktu. Betul? Tapi kalau untuk menjadi jelek perlu waktu atau tidak? Enggak perlu. Cepat jadi jelek. Tapi untuk jadi baik lama banget. Ramari-mari. Maka pada saat pacaran, saya selalu ngomong, dia pernah memukul kamu. Pernah pastor. What? Pada saat pacaran sudah memukul. Please. Perhitungkan kembali. Apakah memang dia layak mencintai kamu atau tidak? Kalau baru pacaran sudah memukul, nanti itu menjadi pola dalam perkawinan. Judi. Pakai obat. Jangan berpikir bahwa kalau sudah menikah dia akan kehilangan kebiasaan berjudi. No. Tidak mudah. Karena apa? Ada kelekatan, ada keasikan. Nonton porno. Apakah langsung hilang setelah nanti nikah? Tidak. Justru seorang anak muda seringkali nonton porno, hidup perkawinan seksualitasnya menjadi salah. Banyak akhirnya apa? Seksualitas menjadi penderitaan. Ada seorang istri yang saya tanya, Bu, bagaimana 10 tahun hidup bersama Bapak? Ya baik-baik Romo seperti ini. 5 tahun saya penuh kasih sayang, 5 tahun ini saya diperkosa terus. Jadi suaminya hanya tahu bahwa hubungan seksualitas adalah apa? Kenikmatan itu. Bukan menjadi sesuatu yang apa? Sesuatu ungkapan intimitas, kedekatan. Karena apa? Melekat pada apa? Pada kenikmatan dirinya. Ini dosa. Yang kedua apa? Pelecehan, luka batin, kekerasan. Saya mungkin pernah cerita, saya tinggal dengan satu pastor Belanda. Beliau sudah meninggal. Pastor ini sangat khawatir dengan namanya makanan. Sangat khawatir. Jadi kalau ada pastor, padahal sama-sama OSC, datang ke biara kami, selalu ditanya, kamu gak akan makan kan? Sampai, buset kata saya. Kamu nanti pas kita makan pulang ya? Hah? Sampai saya harus mengklarifikasi, enggak pastor tenang aja masih ada super mie, kita buatkan super mie kata pastor itu. Saya kaget, kenapa pastor ini selalu takut kekurangan? Padahal di biara kami kalau ibunya masak 10 pastor banyak banget selalu ada sisa. Saya baru tahu pastor ini waktu di Belanda dan di saat Belanda diserang oleh Jerman, dia cerita dia pernah dimasukkan ke bawah rel kereta api oleh orang tuanya karena takut ditangkap oleh Nazi, dan dia dengan kakaknya berempat hanya dibekali 2 kentang selama 2 minggu tinggal di situ. Baru saya, oh pantesan. Dia ketakutan. Ketakutan gak kebagian. Ini. Jadi orang punya pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, kalau tidak diolah itu akan membentuk apa? Sikap. Anak-anak. Kadang-kadang ibu cerita pada saya, Romo, anak saya itu dengan papanya ciong. Emang kenapa? Ya papanya sio monyet, anak saya tikus.
Sio kucing ini tikus gitu ya. Jadi kejar-kejaran terus gitu ya. Nggak ada ya? Ya di Tiongkok, di Jawa ada sio kucing. Terserah gue. Ya Tom and Jerry. Betul.